Saat vonis tumor itu datang, dokter itu mengatakan tumor ini udah sangat ganas dan sudah menuju stadium 3. Dunia terasa hancur, orang tua sangat sedih. Ibaratnya usia segitu lagi di puncak-puncaknya jadi guru taekwondo, jadi asisten dosen, bahkan jadi salah satu ketua di sebuah organisasi himpunan. Karena minimnya ilmu saya terus bertanya-tanya, kenapa harus saya yang kena ya? Lalu saya ikhtiarkanlah operasi pengangkatan tumor. Tapi ternyata dokter bilang, Mas ini udah kanker stadium 2B dan Mas saya rekomendasikan untuk kemoterapi. Jujur sangat berat dan menyurutkan niat untuk melakukan kemoterapi. 2 tahun berjalan, Allah takdirkan ternyata sel kanker itu sudah memasuki stadium akhir. Saat itu saya nggak tahu harus ngapain. Kalau saya kemo, mungkin saya bisa sembuh di sana. Tapi konsekuensinya nggak bisa memiliki keturunan. Di tengah kebingungan saya, Allah gerakan hati ini untuk menuju ke majelis ilmu. Dan di sanalah saya bertanya, bagaimana saya harus menyikapi ujian ini ya? Dan nasihat yang saya paling ingat di sana, ketika kamu sakit seperti ini, sesungguhnya kamu bisa menjadi orang yang paling beruntung. Karena rasa sakit yang kamu alami sekarang, kalau kamu balut dengan kesabaran yang ikhlas demi meraih ridho Allah, akan mengantarkan kamu ke surga. Nasihat-nasihat beliau mengubah pola pikir saya dalam menghadapi penyakit itu. Kalaupun saya Allah takdirkan sembuh, kelak saya juga akan wafat ternyata dengan cara yang lain. Intinya bagaimana kondisi sakit itu dilalui dengan sabar dan dengan yakin bahwa Allah akan menggugurkan dosa-dosa kamu. Sehingga kalau wafat pun semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surga. Lalu saya istiqorohkan untuk resign dari kerjaan. Saya lepas semua karir saya yang lagi menanjak tersebut. Saya ikhtiarkan deh pengobatan. Di saat itu juga Allah hadiahkan saya umroh. Allahu Akbar. Saat diri ini di titik terlemah dan memasrahkan semuanya kepada Allah, tapi di detik itu juga ternyata terasa banget pertolongan Allah yang sangat banyak. Pulang umroh, saya merasa sangat dikuatkan sama Allah, sehingga saya melanjutkan kemoterapi. Ternyata efek kemoterapi bukan main rasanya, tapi saya berkata dalam diri saya, fokus aja udah, sabar dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah mudahkan saya melewati kemoterapi selama 8 bulan. Allah kasih kesembuhan, Masya Allah. Saya jalani hari-hari ini dengan fisik yang alhamdulillah sehat, meski divonis gak bisa memiliki keturunan akibat efek kemoterapi. Sejatinya punya anak dan gak punya anak itu dua-duanya ujian. Tinggal bagaimana kita harus tetap bertakwa di dalam dua kondisi tersebut. Dulu saya sangat memandang efek dari penyakit saya ini sebuah musibah yang besar. Alhamdulillah sekarang Allah pahamkan saya. Yang saya alami ialah anugerah yang sangat besar, yang kalau kamu jalani, kamu sedang meniti sebuah jalan untuk meraih cinta Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang ya kita fokus aja untuk mensyukuri kesehatan ini, memaksimalkan dengan memperbanyak amal soleh, istiqomah dalam ketaatan, dan semoga Allah memberikan ketakwaan hingga tutup usia saya. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya dengan caranya yang terbaik.